disuguhkan oleh para mama muji ini merupakan pertanda dimulainya Rabu Trewa atau Rabu Terbelenggu. Ini adalah hari dimulainya kisah sengsara Yesus yang wafat di kayu salib. Tradisi ini merupakan ciri khas dari suku Semana, di mana setiap Rabu Trewa menjadi penutupan dari 13 suku Semana untuk memanjatkan doa-doa lewat lagu-lagu dalam berbahasa Latin. Tradisi ini disebut dengan nama mengaji Semana. Menggunakan bahasa Latin Portugis, mengaji Semana dilakukan bergilir oleh 13 suku Semana sejak Rabu Abu dan berakhir pada Rabu Trewa di Kapela Tuan Ma. Penutupan mengaji Semana pada Rabu Trewa merupakan bagian dari perayaan Semana Santa atau Pekan Suci. Semana Santa adalah tradisi Pekan Suci yang dilakukan oleh masyarakat Nagi secara turun-temurun sejak 1645. Kita membedakan antara ritus Romawi Katolik dengan devosi tradisional. Jadi Semana Santa dilarang, katakan kita fokus pada Pekan Suci di Larantuka, itu menampilkan wajah ganda. Di satu sisi ada devosi tradisional yang berpusat di kapela-kapela tradisional dan prosesi Jumat Agung dan prosesi-prosesi kecil. Sementara ada liturgi gereja yang berlaku sebagaimana umumnya. Tradisi Semana Santa berlangsung selama 1 minggu, dimulai dari Minggu Palma. Inti perayaan ini dimulai pada Rabu Trewa yang diawali dengan mengaji Semana pada pagi hari dan berlanjut dengan kegaduhan di malam hari. Kamis Putih ritual cium Tuan Ma dan Tuan Ana. Jumat merupakan perayaan Jumat Agung. Hari berlangsungnya perarakan patung Tuan Ma dan Tuan Ana. Perayaan dilanjutkan dengan Sabtu Suci dan berakhir pada Minggu Paskah yang ditutup dengan Misa Paskah Kebangkitan Tuhan. Sebagai panglima perang, suku Kapitan Jentera Fernandes Aikoli selalu menjadi suku terakhir yang menutup tradisi mengaji Semana. Itu karena sepertimbangan kami juga termasuk balang kerajaan, Kapitan Jenderal. Kami juga harus ikut setiap waktu mengaji itu. Kami mengikuti jalannya mengaji, kami himpun semua. Pada saat tadi kita laporkan jalannya mengaji Semana mulai dari Rabu Abu sampai dengan Rabu Trewa. Itu tugas kami Kapitan Jentera untuk melaporkan kepada Bapak Raja Larantuka. Tak hanya melaporkan penutupan mengaji Semana, perwakilan suku Fernandes Aikoli juga membawa sejumlah persembahan berupa minuman keras lokal dan pinang siri kepada Raja Larantuka ke-22, yaitu Don Andreas Martinus DVG. Persembahan moke atau minuman keras lokal langsung dibawa Raja Larantuka menuju Batu Nuba, batu yang dianggap sebagai media perantara dengan leluhur. Tujuannya untuk meminta persetujuan para nenek moyang akan pelaksanaan Semana Santa. Semana Santa itu artinya dari Kawi ya Suman Santa itu menyampaikan bahwa semua umat berdoa bersama-sama pada waktu yang sama dan pada satu tempat yang sama, itu adalah mengaji. Berdoa bersama-sama itu adalah namanya mengaji, di tempat yang sama itu di kapela, kemudian pada jam yang sama dari jam 7. Sehingga umat itu merasa bahwa kebersamaan mereka pada saat-saat ini adalah menyambut hari suci, Pekan Suci. Pekan Semana itu dikenal dengan pekan sakral suci yang harus ditaati oleh seluruh umat Katolik. Berawal dari kepercayaan kepada alam semesta, masyarakat Nagi beralih memeluk Katolik setelah Raja Larantuka ke-11 bernama Ola Adobala dipermandikan pada 1645 oleh seorang imam Katolik Portugis.
Kala itu, Raja memberikan tongkat pemerintahan kepada Bunda Maria dan menyatakan diri sebagai wali Bunda Maria di dunia. Sejak itulah, Kerajaan Larantuka pun resmi menjadi kerajaan Katolik dan dikenal dengan nama kota Regna Rosari. Doa terakhir pada Rabu Trewa di Kapela Tuan Ma usai. Para pemuda yang sudah bersiap dengan seng dan kayu langsung memulai aksinya dari halaman kapela menuju jalan raya. Trewa, trewa, trewa yang berarti terbelenggu adalah kata yang diucapkan dalam kegiatan ini. Tadi pagi suasananya syahdu dan juga sunyi. Malam ini sangat berbeda. Malam ini penuh dengan kegaduhan karena memang pemuda-pemuda yang ada di sekitar Kapel Tuan Ma ini sengaja membuat keributan, dan tradisi ini merupakan tradisi yang disebut dengan Rabu Trewa ataupun juga Malam Trewa, di mana mereka mewujudkan rasa kegaduhan hati mereka akan ditangkapnya Yesus oleh tentara Herodes pada kala itu. Keributan ini sengaja dibuat untuk memberitahukan warga sekitar bahwa Yesus telah dikhianati dan ditangkap. Waktu penangkapan Yesus Kristus, atau penangkapan Yesus Kristus yang disimbol dengan pemukulan seng-seng ini, agar masyarakat semua tahu bahwa hari ini adalah penangkapan Yesus. Sebenarnya ini kan kisah sengsara, hanya sebagai simbol untuk kita memperingati penangkapan Yesus Kristus. Tapi kami untuk orang Larantuka sendiri, bahwa ini sebenarnya kami merasa berduka sekali. Aksi bunyi seng ini dilakukan mulai dari Kapela Tuan Ma menuju Kapela Tuan Trewa dan kembali berbalik arah ke Kapela Tuan Ma selama kurang lebih 15 menit. Pada zaman dahulu, tradisi ini dilakukan di seluruh kota Larantuka, bahkan diwarnai pelemparan batu ke kapal-kapal di pelabuhan. Selain sebagai lambang kegaduhan, dulunya tradisi ini bertujuan untuk mengusir hal-hal buruk sebelum masuk ke dalam Tri Hari Suci. Rabu Trewa telah berakhir. Warga Larantuka telah mengekspresikan duka mereka atas pengkhianatan yang dialami Yesus oleh muridnya Yudas Iskariot. Pekan Suci Semana Santa dilanjutkan dengan Kamis Putih yang diawali dengan misa pemberkatan minyak suci dan pembaharuan janji imamat di Gereja Katedral Regna Rosari, Larantuka. Merupakan sebuah alkulturasi budaya lokal dan tradisi Katolik, Keuskupan Larantuka memastikan tradisi Semana Santa tetap sesuai dengan ajaran iman Katolik. Ini sesuai karena memperingati wafat Yesus dan juga bersama dengan Bunda Maria ikut dalam kedukaan ini. Peranan dari keuskupan memang sangat besar menjaga, memelihara tradisi ini. Kita menjaga dan kita menuntun supaya tradisi berjalan dari waktu ke waktu itu tetap harus sesuai dengan ajaran iman. Jadi kita menjaga supaya jangan ada praktek-praktek yang menyimpang. Para anggota konferia telah berkumpul di Kapela Tuan Ma, mengucapkan salam Maria dan memanjatkan doa-doa. Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Inilah saat bagi sang juru kunci Kapela Tuan Ma memberikan kunci kapela kepada keturunan Raja Larantuka Don Andreas Martinus DVG. Pintu dibuka dan para umat bersujud memberikan penghormatan kepada Tuan Mama atau lebih dikenal dengan Tuan Ma.
yang dimulai dari keluarga kerajaan Larantuka. Hari ini menjadi hari yang sangat spesial bagi warga Larantuka dan juga umat Katolik yang ada di Larantuka karena akhirnya mereka bisa datang langsung ke kapel Tuan Ma dan bertemu dengan Tuan Ma, memanjatkan segala doa-doa mereka setelah 3 tahun harus ditutup karena adanya pandemi. Sebelum pandemi biasanya setiap tahun para umat Katolik yang ada di Larantuka datang dan bisa menjumpai Tuan Ma, dan kita bisa lihat di sini betapa syahdunya dan juga betapa tergugahnya hati ini ketika melihat para umat datang berdoa, bersujud, meneteskan air mata diiringi dengan lagu-lagu dalam bahasa Portugis. Umat Katolik dan peziarah bertemu dengan Tuan Ma untuk menyampaikan doa-doa mereka dengan keyakinan akan dikabulkan. Jadi baru pertama kali ini tuh ikut dari awal sampai akhir, saya sangat senang. Jadi wujudnya sendiri mungkin belum dikasih momongan Kak, jadi mungkin ya punya wujud khusus. Sejak kehadirannya 500 tahun lalu atau tepatnya pada 1510, patung Tuan Ma dianggap sebagai benda suci dan sakral yang dihormati masyarakat Nagi. Beredar di masyarakat, patung Tuan Ma awalnya merupakan wujud seorang dewi yang berjalan di atas air dan berubah menjadi patung. Hikayat lain mengatakan, 500 tahun lalu, seorang pemuda keturunan Resiona menemukan patung itu di pinggir laut Larantuka. Hingga kini, keturunan Resiona menjadi juru kunci Kapela Tuan Ma. Tuan Ma itu kan diketemukan oleh seorang pemuda Resiona. Kalau dihitung dari keturunan sampai sekarang, itu keturunan yang ke-9. Dan pada waktu itu kan dalam keadaan kafir, tapi patungnya mereka belum tahu. Tapi mereka yakin dan percaya ini sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Dan mereka bawa ke atas dan menyimpan di korke. Dan mereka menjaga, melindungi dan memelihara patung itu. 100 tahun berlalu sejak ditemukannya patung Tuan Ma. Warga Larantuka tak mengetahui bahwa patung itu adalah patung Bunda Maria. Hingga akhirnya seorang misionaris asal Portugis datang ke Larantuka pada abad ke-17. Datang Imam Dominikan, para misionaris asal Portugis, lalu bertemu dengan raja. Kemudian mereka dibawa ke rumah itu dan menyampaikan bahwa kami punya barang ini. Di situ misionaris mengatakan, dalam kepercayaan Katolik itu Bunda Maria yang melahirkan Kristus. Penyebaran agama Katolik di Larantuka tak lepas dari peran bangsa Portugis yang menyatu dengan budaya lokal. It's a very special place, Larantuka. It's special for the relations between Indonesia and Portugal, because there is this common heritage that is shown in the blood, the families who are keturunan Portugis, the names, the words in which people pray, and all this devotion to the religion, to the Catholic religion. So I think it will be very moving for the Portuguese society to understand that we have this common heritage and we have to build on it to develop the relations between Indonesia and Portugal. Salah satu prosesi yang juga dilakukan pada Kamis Putih adalah prosesi cium Tuan Ana di Kapela Tuan Ana. Berbeda dengan Tuan Ma, wujud Tuan Ana hanya diketahui orang-orang tertentu. Umat dan peziarah hanya bisa mencium kotak yang merupakan wujud peti mati Yesus Kristus. Tak hanya bagi umat Katolik Larantuka, prosesi cium Tuan Ma dan Tuan Ana ini juga menjadi momen spiritual yang berharga bagi umat Katolik yang berasal dari daerah lain. Tadi pertama begitu lihat, merinding juga ya. Hebat banget gitu ya. Bisa mendatangkan keinginan untuk bisa datang ke sini buat saya, dan akhirnya saya bisa datang ke sini. Ketika menciumnya juga saya mohon banget sama Tuhan, apa sebagai doa-doa saya, keinginan saya bisa dikabulkan.
walaupun banyak banget doa yang bisa lewat mana, siapa tahu salah satu lewat Tuan Ana ini juga dia akan mengabulkan doa-doa saya. Merinding beneran saya masuk ke dalam itu. Kapela Tuan Ma dan Tuan Ana ini dibuka untuk umat dan peziarah hingga Jumat Agung. Bagi orang yang berdosa, yang Jumat Agung. Pada hari ini, umat Kristiani memperingati wafatnya Yesus Kristus. Di Larantuka, Jumat Agung menjadi puncak perayaan tradisi Semana Santa. Sejumlah prosesi perarakan berlangsung pada hari ini. Prosesi laut menjadi prosesi pertama pada Jumat Agung. Sejak pagi hari, umat Katolik berkumpul di Kapela Tuan Meninu untuk beribadah sebelum prosesi laut dimulai. Proses bahar ini merupakan proses pengantaran salib Yesus melalui kapal, yang dimana kapal ini nanti akan mengarungi laut. Tujuan akhir adalah Armida Pohon Sirih. Nah, untuk proses ini bisa disaksikan dari darat seperti yang ada di sebelah kanan saya. Jadi para peziarah dan juga para umat bisa menyaksikan lewat darat dan juga lewat laut seperti yang saya lakukan saat ini. Berbeda dengan kapal yang digunakan warga atau peziarah, kendaraan yang digunakan untuk membawa salib Yesus disebut berok atau perahu tanpa mesin yang didayung oleh pemuda Kapela Tuan Meninu. Prosesi laut ini diikuti oleh puluhan kapal yang menampung ribuan peziarah. Kapal yang digunakan pun beragam, mulai dari sampan, kapal nelayan, hingga kapal penumpang. Uniknya, kapal yang mengikuti proses laut ini harus terus berada di belakang perahu yang membawa salib Yesus. Jadi, semua kapal wajib mengatur kecepatannya. Proses laut ini pun dimaknai sebagai jalan bersama salib Yesus. Jumat Agung menjadi hari ketika patung Tuan Ma dan Tuan Ana keluar dari kapela masing-masing. Setelah prosesi laut selesai, Semana Santa dilanjutkan dengan prosesi mengantar patung Tuan Ma dan Tuan Ana ke Gereja Katedral Regna Rosari, Larantuka. Bersama anggota keluarga kerajaan dan konfreria, umat mulai berjalan dari kapela Tuan Ma menjemput Tuan Ana di kapelanya dan bergerak menuju katedral. Apa yang membuat kakak selalu mengikuti prosesi Semana Santa ini? Oke, baik. Ini merupakan satu pengalaman iman yang luar biasa. Ketika kami kemari, kami punya wujud khusus, kami berdoa, kami meminta sesuatu, dan dalam perjalanan kehidupan kami selalu disertai. Kali ini setiap kakak datang tuh selalu ada doa-doa tersendiri yang memang selalu dipanjatkan atau bagaimana? Selalu ya. Tahun ini kalau boleh tahu doanya apa, Kak? Kali ini sehat dan bahagia. Tuan Ma dan Tuan Ana akhirnya tiba di gereja katedral. Kini Jumat Agung masuk dalam agenda liturgi, yaitu cium salib. Umat Katolik bergilir menuju altar untuk mencium salib Yesus sebagai wujud syukur atas pengorbanan Yesus Kristus yang wafat di kayu salib untuk menebus dosa umatnya. Siang berganti malam. Namun, proses peringatan Jumat Agung terus berjalan. Seperti hari-hari besar lainnya, Jumat Agung juga menjadi kesempatan bagi warga Larantuka
untuk mengunjungi makam keluarga terkasih yang telah berpulang. Seketika, makam yang gelap berubah menjadi terang karena lilin yang dinyalakan para peziarah. Di tengah ziarah, 4 orang menggunakan jubah putih yang menutup sekujur tubuh dan wajah, serta dilengkapi topi merah, memasuki kawasan pemakaman. Mereka adalah Lakademu. Mereka bertugas untuk mengecek setiap armida yang akan disinggahi pada prosesi Iman Jumat Agung. Kedatangan Lakademu ke pemakaman menjadi tanda akan dimulainya lamentasi atau ratapan Jumat Agung di katedral yang akan diikuti dengan prosesi mengelilingi kota Larantuka. Berbeda dengan malam-malam lainnya, pada malam Jumat Agung, kota Larantuka seakan menyala, diterangi oleh lilin belasan ribu umat Katolik dan peziarah. Proses yang paling penting dalam proses Semana Santa, di mana setelah melaksanakan lamentasi Jumat Agung di Gereja Katedral, para umat Katolik tiba saatnya untuk melaksanakan prosesi Iman Jumat Agung. Dalam prosesi ini, para umat Katolik akan berjalan mengelilingi kota Larantuka dan akan berhenti di setiap armida yang ada. Di sini ada 8 armida yang sudah disiapkan. Salah satunya ada di sebelah kiri saya yang merupakan armida pertama, di mana umat Katolik akan berhenti di sini. 8 armida atau perhentian merupakan lambang suku dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya adalah armida suku Mulawato atau Misericordia. Umat Katolik berhenti di armida pertama ini untuk merenungkan janji Tuhan mengutus putranya ke dunia. Suara jernih perempuan pembawa ratapan atau disebut Ovos Omnes ini menyeruak, memecah kesunyian malam, melantunkan ratapan duka cita Bunda Maria di setiap armida. Prosesi malam puncak Jumat Agung berlangsung hingga dini hari, dimulai dari gereja katedral dan berakhir di tempat yang sama. Semana Santa, sebuah tradisi warisan Portugis yang melebur dengan tradisi dan adat istiadat warga suku Lamaholot. Tuan Ma atau patung Bunda Maria menjadi inti dari tradisi ini. Ini merupakan tradisi yang paling dinanti warga setiap tahun. Semana Santa menjadi wujud pembuktian iman warga Larantuka kepada Yang Maha Kuasa.